Udah sih di dalam dulu penuh ini. Ibu-ibu pada kemana ibu-ibu? Yang di luar ke dalam dulu nih, penuhin dalam. Dalam dulu, dalam masih banyak kosong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wasyolihin wal ulamil amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra mujahidin wa masyayikh fid din masyarikil ardi wa magharibi bil barri wa bahri. Sumela arwahi jamil kubur al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Susan lari abaina wa umatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa syaikhina wa alimina wa ikhwanina al muslimin. Susan lari mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala fahmi wa farallahu dunubahum syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'a asyara fi fadilatid du'a. Bermula bab yang ke-19 di dalam menerangkan keutamaan doa. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir telah berkata Tuan Guru kita Asy-Syaikh Abdul Qadir, sini tentunya Syekh Abdul Qadir Jilani, la yang bagi tidak seyogianya lil imami bagi imam wal ma'mumi dan makmum ayyakhruja keluar minal masjid dari masjid min ghairi du'ain dari tanpa berdoa. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani bahwasanya tidak seyogyanya bagi imam dan makmum keluar dari masjid tanpa doa lebih dahulu. Jadi selesai sholat berjamaah, wiridan dulu, setelah wiridan langsung baca doa, ya, zikiran,
dan sebagainya, kemudian baca doa, nah itu sangat dianjurkan. Nggak pantas tuh imam keluar aja, makmum begitu juga dari masjid, padahal dia belum ikut sama-sama baca doa. Ya. Bahkan di sini boleh dikatakan ya, tanda-tanda ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Sesudah selesai sholat 5 waktu, zikiran rame-rame. Ya. Ada zikiran rame-rame. Seperti di sini, ya, yaitu setiap pada sholat 5 waktu, zikirnya beda-beda wiridnya. Kalau bis sholat subuh, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali lebih subuh. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Tapi maghrib kalau memang ada waktu 10 juga habis maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalimat ini juga, Bapak-bapak hadirin sekalian, bahwasanya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun, ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca setiap kali kita ziarah kubur. Ya, sesudah memberi salam kepada ahli kubur, kita bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, atau wa hayyun daimun wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, atau sampai situ aja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga dianjurkan ketika kita ziarah kubur. Bacakan itu 3 kali. Ya. Maka para ahli kubur diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baca itu, insyaallah. Qala Allah ta'ala, telah berfirman Allah ta'ala, fa idza faragta fansab, maka apabila telah selesai kamu melakukan salat dari suatu perkara, fansab, maka bangkitlah kembali, ya, untuk melakukan yang lainnya. Wa ila rabbika farghab, dan menuju Tuhanmu kamu harus tambah cinta dan resep dengan zikir, dengan berdoa. Sesudah kita menyelesaikan sholat yang 5 waktu berjemaah, rame-rame kita baca istighfar, rame-rame kita baca Fatihah, rame-rame kita baca ayat kursi dan surah Muawwidzatain, rame-rame kita baca tasbih, kita baca tahmid, kita baca takbir yang 33 kali. Ya, itu sudah menjadi rutin wiridan kita. Lain lagi kalau di sini di Al-Musyarrafah ditambah lagi ketika habis sholat maghrib dengan membaca
salawat nariyah 11 kali setiap sesudah sholat maghrib, ya. Kemudian tambah lagi kalau sesudah sholat subuh, selain daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang 10 kali, juga dibaca dengan ayat hifiznya. Ya hafizul la yansa, ya man ni'matuhu la tusa, ya man lahul asma'ul husna, ifadni wa abi wa ummi wa ahli wa ashirati wa hibbai wa amwali bima hafizta bihi zikra fa innaka qulta fi kitabikal azizil munsal ala nabiyyikal mursal inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin lahu muaqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim wa hifzan min kulli syaitanin marid wa hifzan dzalika taqdiru azizil alim in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz inna batsya rabbika lasyadid innahu wa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadisul junudi fir'auna wa samud balil ladzina kafaru bitakzib wallahu min waraihim muhit wal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Ya. Terbaca Al-Musyarafah dibaca kapan? Itu sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Ketika menjelang waktu siang dengan sholat subuhnya dan menjelang waktu malam sesudah sholat asarnya dibaca. Semoga Allah memelihara kita, harta kita, keluarga kita, diri kita dijaga, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang membuat kesesatan, kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sebab banyak ajaran-ajaran yang membawa kesesatan. Hati-hati. Apalagi melalui YouTube, melalui internet, itu banyak pengajian-pengajian yang kira-kira tidak sesuai dengan akhlus sunnah wal jamaah. Khususnya kalau di kalangan orang NU itu kuat sekali ya amalan-amalannya. Nah, ai idza faragta minal ibadati, ialah apabila kamu telah selesai daripada ibadah, ya. Fansab, maka bangkitlah anda fid du'ai, di dalam melakukan doa. Jadi sesudah ibadah diakhiri dengan doa. Bahkan sesudah kegiatan-kegiatan kita, ya, kegiatan apa saja biasanya kita akhiri acara itu dengan ditutup dengan doa, ya. Itu memang bagus tradisi kita, anak-anak, ya. Itu coba yang pada ngantuk itu bangunin, ya, jangan, ya, bangunin, ya. Pada ngantuk, ya. Buat santri ini penting ngaji, ya. Kenapa gini hari masih pada ngantuk aja? Semalam tahajud, apa ngobrol? Ya. Ciri-ciri khas kita, apalagi orang-orang NU tuh ya, yaitu sesudah sholat berjamaah rame-rame baca wiridan dan rame-rame baca doa. Selesai doa baru sholat ba'diyahnya. Kalau memang ada sholat ba'diyah, anjurkan ba'diyah. Sudah ba'diyah
selesailah. Baru kalau mau pulang silakan, mau itikaf langsung silakan. Warghab fima indallahi, dan senangilah, resepilah ya, cintailah pada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta watlubhu, minta kepada Allah, watlubhu, dan mintalah kepada Allah, minhu, daripadanya. Dari apa yang kita hajati, yang kita butuhkan, minta sesudah itu. Kalau bilang guru saya, sebetulnya kita dengan wiridan dan doa itu adalah antri jatah. Mohon ibadah kita itu didapatkan pahalanya. Ibarat orang kerja, ya, ibarat orang kerja selesai kerja ngambil gajinya, ya, ialah antri ngambil gaji. Ada gajinya harian, ada yang gaji mingguan, ada yang gaji bulanan. Nah, kalau kita tugas di dalam ibadah kepada Allah dengan salat yang 5 waktu, berarti kita antri minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni segala kesalahan-kesalahan dalam ibadah kita itu, dan kita tutupi dengan ibadah-ibadah sunnah sesudah sholat, dengan sunnah-sunnahnya, dengan wiridannya, dengan doanya, dengan ba'diyahnya. Kita tutup segala kekurangan kita di dalam sholat itu, kemudian kita minta kepada Allah, semoga Allah tutupi dengan kebaikan-kebaikan ini kekurangan kita di dalam sholat tadi, dan semoga Allah terima sholat kita, gitu ya. Jadi dalam wiridan kita niatkan semacam itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sholat kita yang tadi. Katakan sholat subuh, sesudah sholat subuh kita wiridan, niatnya untuk menambal kekurangan-kekurangan. Pahalanya ini adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan sholat subuh kita. Kekurangan apa? Kurang rokaat atau kurang apa? Bukan. Di dalam sholat kita jarang sekali orang yang melakukan khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat. Bahkan langka itu. Dari awal sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, jarang sekali yang khusyuk dari awal sampai akhir. Dari takbir sampai salam. Kadang-kadang waktu usoli, waktu niat benar khusyuk, tetapi ntar ketika baca Fatihah ada mulai godaan, ingat dengan yang lain. Padahal kita ketika kita sholat, apa yang kita baca kita perhatikan. Kita mau baca apa nih? Doa iftitah. Bacaannya kita beresin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita beresin bacaannya, pun terjemahannya harus masuk di hati kita. Terjemahan daripada apa yang kita baca termasuk juga adalah Fatihah. Terjemah daripada Fatihah